Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Astriani dengan NIM F551211087. Saya dari kelas C Teknik Informatika. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengamanan sistem operasi dalam mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Jadi, yang pertama adalah apa sih sistem operasi yang aman? Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak yang akan mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, dengan kata lain, sistem operasi yang aman adalah sistem yang bisa mencegah agar sumber daya dari sistem itu tidak digunakan atau dirusak sama orang yang tidak memiliki hak. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam keamanan sistem. Nah, keamanan sistem sendiri terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface pengguna, dan keamanan internal. Nah, keamanan eksternal sendiri berkaitan dengan pengamanan dari fasilitas komputer, supaya fasilitas komputer ini aman dari penyusup atau hacker. Kemudian yang kedua yaitu keamanan interface pengguna. Nah, kalau keamanan interface ini, dia itu seperti mengidentifikasi pemakai sebelum pemakai itu diizinkan mengakses program di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ada keamanan internal yang mana keamanan ini sendiri berupa pengamanan kendali pada perangkat keras dan sistem operasi sehingga integritas dari program dan data itu terjaga. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah keamanan, yang dimana masalah-masalah keamanan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kehilangan data dan yang kedua adanya penyusup. Nah, kalau berkaitan dengan masalah kehilangan data, ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti bencana, kelalaian pengguna, dan kesalahan dari perangkat keras atau perangkat lunak. Sedangkan untuk mengatasi kehilangan data ini dapat dilakukan dengan cara di backup seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada penyusup atau hacker. Jadi penyusup ini sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu penyusup pasif dan penyusup aktif. Oke, next yaitu ada ancaman-ancaman keamanan. Jadi suatu sistem dapat dikatakan aman jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua integritas, dan yang ketiga ada ketersediaan. Nah, dalam kerahasiaan ini sendiri berarti informasi di komputer itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kalau integritas dia menjamin sumber daya dapat dimodifikasi oleh pihak yang berwenang. Sedangkan ketersediaan itu sendiri dia seperti menjamin sumber daya itu tersedia saat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tipe ancaman terhadap keamanan sistem. Jadi dalam ancaman keamanan sistem ini terdapat interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Nah, interupsi ini sendiri itu seperti penghancuran sumber daya sehingga menjadi tidak tersedia saat diperlukan. Kemudian ada intersepsi yang mana ancaman kerahasiaan ini menjadi intersepsi itu ancaman yang mana kerahasiaannya jadi pihak yang tidak berwenang atau dapat mengakses program. Kemudian yang ketiga itu ada modifikasi yang memungkinkan bahwa pihak tidak berwenang mengakses dan merusak atau mengubah sumber daya. Dan yang terakhir itu ada fabrikasi yang mana seperti pihak yang tidak berwenang itu menambah atau menyusup data palsu. Oke, next. Jadi di sini terdapat prinsip pengamanan sistem komputer. Nah, terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu yang pertama, rancangan sistem yang seharusnya publik, yang mana rancangan keamanannya tidak perlu dirahasiakan. Kemudian yang kedua yaitu dapat diterima. Itu berarti proses pengaman diharapkan tidak mengganggu kerja dari pengguna. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan otoritas saat itu. Jadi
Sistem ini harus terus memeriksa izin, namun informasi pengaksesan harus diperiksa setiap kali program ingin diakses kembali. Kemudian yang keempat ada kewenangan serendah mungkin. Jadi program atau pemakai sistem itu harus memiliki wewenang yang rendah dalam menjalankan tugasnya. Jadi pemakai hanya dapat hak untuk menjalankan tugasnya, tidak lebih dari itu. Kemudian yang terakhir itu ada mekanisme yang ekonomis. Jadi mekanisme proteksi harus sesederhana mungkin sehingga memudahkan proses verifikasi. Oke, next. Oke, kemudian yang terakhir itu ada akses kontrol. Jadi akses kontrol pada sistem operasi mengatur kemampuan akses user dalam suatu jaringan, komputer, atau aplikasi. Jadi, sistem akses kontrol pada jaringan data umumnya menggunakan firewall. Firewall ini akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang sistem pengamanan sistem pengamanan operasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.